Bisa dipersilakan. Terima kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih ini hari ini kita bisa berkumpul di sini ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang untuk para tamu Dr. Tony sebagai narasumber nanti untuk sharing sama kita mengenai masalah hubungan kepada lansia ya dok. Ya karena alhamdulillah di sini masih walaupun lansia tapi jiwanya masih muda semua dokternya dok. Terima kasih juga. Ini saya informasikan dokter kita di sini namanya bahasa-bahasa menghibur. 1980 kita ada Pak Malu ya. 14 untuk kesehatan dokter. Dan yang paling tinggal di mana? Mana? Oh deket. Pak dok. Jadi dari Serang dok. Kemarin saya ke Serang membuat berkumpul bersama. Terus juga ada dari Bekasi, mana Bekasi? Luar kota juga dokter. Dari luar negeri bang. Dari Depok. Dari Tangerang. Oh aman ya, oke. Tapi udah disebutin semua ya. Mana dulu? Oh Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Jakarta Timur. Baru. Dia Jakarta Timur tapi aktifnya di. Gak apa-apa, semoga sih harapannya ini kan kegiatan memang satu tahun. Bekasi iya gitu, Bekasi gak di ini. Oh ini setahun sekali ya? Kalau bisa sih dulu di Ancol itu ya. Tapi memang kalau sekarang Aquarobik. Iya. Ikut gak? keren ya. Sehat. Dan juga setelah kita cek rapor di medical record-nya jarang berubah ya. Sebetulnya semuanya harapannya bisa sehat ini program sebenarnya dikasih Kecuali panikan. kita bisa berkumpul bersama, bisa kumpul lagi nih dari masing-masing dokter kesehatan, juga nanti kita sharing untuk masalah kesehatannya juga. Kita ada pola aktivitasnya juga, kita jalan tadi capek nggak Bu? Enggak, kurang jauh tadi, ya, harusnya 10 kilo. Jadi harapannya sih dengan datang ke sini nggak sia-sia, dari pintu belum dibuka dokter, kita udah mengantri di gerbang gitu ya. Jadi semoga sih nanti mendapatkan manfaat ya dari acara hari ini. Paling dari saya itu aja. Sebelumnya kita mohon maaf ya Bu ya, karena memang saat ini untuk kasus yang terjadi Jakarta itu belum terisi. Jadi Mas Maya sama Bu ini ganti-gantian. Oh gitu. Boleh Bapak. Udah ditetapin aja deh. Paling dari saya itu aja. Bila nanti ada yang kurang, itu mohon diberikan masukan kami untuk dan lanjutnya bisa kita perbaikan supaya perbaikan ke depan. Udah terima. Dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga sehat untuk kesehatan tulang ya Bapak Ibu, silahkan disimak obrolannya. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab. Silahkan mumpung ada Dr. Indra Beni, tanya aja ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Indra Beni dan Dr. Huda. Silahkan dok. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini luar biasa dok, semangatnya dok. Ini kita udah kayak di YouTube dok, jadi podcast juga ya. Duduk santai, mudah-mudahan semua informasi dari Dr. Indra Beni bisa kita serap semua ya. Jadi harapannya dengan kondisi rileks, Bapak Ibu setelah olahraga, setelah silaturahmi, jadi bisa lebih nyaman gitu ya. Nah ini menarik sekali dok. Jadi tema kita kali ini adalah olahraga terkait dengan kesehatan tulang. Nah ini menjadi suatu concern juga dok di atas Telkom, karena memang kita sangat mensupport, monitor kepada orang tua kita dok yang kali ini hadir di Wisata Sehat. Jadi mudah-mudahan harapan kami, mohon dokter bisa menyampaikan apa saja sih yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang kita dok. Ya dokter, silakan dokter.
Terima kasih Dokter Huda. Saya boleh berdiri? Berdiri. Berdiri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kagum-kagum dengan Tuh, sampai bisa di luar. Bapak dan Ibu sekalian, katanya dengan kita berbicara dengan para musim, kayaknya bukan pensiun dari Jos. Pertama izinkan saya dulu dapat nafas sebentar ya Bu. Ada Ibu Manajer Dr. Marisa dan Ibu Tri, para dokter yang di beberapa klinik yang Telkom, para karyawan dari Telkom, terakhir baru bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari PT Telkom, pensiunan PT Telkom se-Jakarta dan Banten. Ya, selamat pagi dan salam sehat selalu untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, izinkan saya pada awal-awal ini yang namanya kegiatan seperti ini tidak usah ceramah terlalu panjang. Pengantar saja, nanti kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan, kebetulan saya spesialis bedah tulang dan traumatologi yang berhubungan dengan tulang, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa kita diskusikan ada masalahnya apa gitu misalnya ya. Ya tak lupa nanti saya menyapa juga dari Rumah Sakit Premier Jatinegara bagian marketing Mbak Yuna. Terima kasih telah diberi kesempatan Dok untuk tampil berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, saya langsung ke masalahnya. Bagian ortopedi itu mencakupi adalah penanganan di bidang tulang, otot, kelainan-kelainan di bidang tulang, otot, urat dan sendi. Jadi kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berpikir kalau ortopedi hanya masalah tulang ya, patah tulang atau nambah tinggi, hanya terbatas di situ aja. Kadang-kadang juga ke bedah ortopedi, wah nggak mau ke dokter bedah, nanti saya dioperasi. Tidak semua pasien ortopedi yang harus dioperasi semuanya bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi nggak usah takut ke dokter bedah walaupun judulnya bedah ortopedi. Nah, semua dioperasi gitu. Nah, itu pada pendahuluannya. Kemudian ortopedi itu secara ringkas kita punya singkatan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa gampang mengingatnya. Ada singkatannya CINTA, C-I-N-T-A. Nah, kelainan-kelainannya kita kelompokkan atas kelompok cinta itu. Kalau C itu, C kalau di dalam tulisan bahasa Inggrisnya kongenital, ya, kelainan kongenital atau kelainan dari bawaan dari lahir. Misalnya kakinya bengkok, kaki bengkor, atau tulang kakinya bengkok, atau tulang tangannya kurang satu. Nah itu namanya kelainan dari kongenital atau dari lahir. Nah, bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian I itu adalah kelainan yang disebabkan oleh infeksi, inflamasi juga. Contohnya misalnya tulangnya mengeluarkan nanah, kakinya berair atau tangannya berair, infeksi, merah, bengkak. Nah itu kelainan yang disebabkan oleh infeksi. Kalau mengenai daerah tulang dan otot di sekitarnya itu bagian dari ortopedi juga. Kemudian kelompok yang ketiga CIN, N itu neoplasma. Neoplasma itu bahasa kitanya ya benjolan atau tumor. Nah, ada tumor di daerah paha, ada tumor di daerah tangan, di daerah siku. Pokoknya yang berhubungan dengan muskuloskeletal tadi itu adalah salah satu cabang dari bagian yang ditangani oleh
bedah tulang atau ortopedi. Kemudian T, yang keempat T itu trauma. Nah ini mungkin trauma ini bapak-bapak dan ibu sekalian, misalnya ada patah tulang, kecelakaan motor, jatuh dari tangga, ada kepleset di rumah. Kalau yang maaf kan sudah 50 ke atas, itu risiko untuk patah atau retak tulang itu sangat tinggi. Jadi nanti kita akan memperdalam sedikit bagaimana penanganan atau pencegahan daripada trauma atau patah tulang atau retak tulang di tubuh kita. Itu nomor 4. Yang nomor 5-nya adalah A, CINTA. A itu aneksa itu tambahan atau yang lain-lainnya, misalnya osteoporosis atau pengeroposan tulang atau osteoartritis atau pengapuran tulang. Nah, walaupun ini hanya tambahan atau aneksa, tapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di usia pensiun, biasanya 60 tahun ke atas, justru insiden aneksa ini lebih sering atau lebih tinggi kita temukan. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang bapak-bapak dan ibu sekalian sudah terbayang kira-kira ya, ada 5 kelompok kelainan-kelainan yang mencakup bidang dari ortopedi. Ada yang mau bertanya? Sementara boleh? Atau dilanjutkan? Lanjut dulu. Oh, lanjut dulu. Berdasarkan pengalaman kita selama ini, kita kelompokkan lagi penyakit-penyakit di bidang ortopedi yang sering kita temukan di usia di atas 50 tahun lah, usia lansia atau di atas 50 tahun. Saya ringkas saja, cukup yang paling sering itu lebih kurang 3. Yang pertama osteoartritis atau pengapuran tulang atau pengapuran sendi. Bapak dan Ibu sudah nggak asing lagi dengan istilah pengapuran atau osteoartritis kan? Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang pernah ketemu dengan saya di Rumah Sakit Premier Jatinegara, atau kalau belum mudah-mudahan nggak sampai ketemu. Kalau bisa nggak usah di sini aja dong. Ketemu di sini aja deh. Yang nomor 1. Yang nomor 2-nya yang paling sering adalah osteoporosis. Osteoporosis itu bahasa awamnya atau bahasa kitanya pengeroposan tulang. Nah, jadi beda osteoartritis, pengapuran tulang, pengapuran sendi, dan osteoporosis, pengeroposan tulang. Nanti kita perdalam satu-satu. Yang ketiga, saraf kejepit di daerah, terutama di daerah pinggang, atau pasien kadang-kadang kata, dok saya HNP. Wah, kita nggak perlu banyak-banyak memeriksa lagi, udah tahu pasiennya HNP, hernia nucleus pulposus. Jadi saraf kejepit terutama di daerah pinggang. Balik sakit ya. Yang keempat ya itu tadi trauma, traumanya karena kecelakaan atau insiden, ya bisa patah di tulang mana saja. Tapi kalau ortopedi hanya menangani tulang selain dari maksilofacial, selain dari tulang kepala. Karena pernah juga ada habis jatuh kebentur kepalanya, wah itu bagian dari bedah saraf atau bagian dari neurologi. Kecuali di daerah maksilofacial kalau ada tulangnya itu ditangani oleh ortopedi atau bedah tulang tadi. Sekarang kita perinci satu-satu tapi secara ringkas saja. Kalau osteoartritis mungkin bapak-bapak ada atau ibu-ibu ada yang sudah mengenal ciri-ciri daripada osteoartritis? Belum? Sudah mengenal? Baca-baca dari literatur.
cara gampangnya adalah dikeluhkan, yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri di daerah sendi. Jadi daerah sendi ada terutama sendi yang menopang tubuh kita. Nah, daerah lutut, ya, daerah panggul, daerah pergelangan kaki, bisa juga sendi-sendi yang besar lainnya, bisa di bahu. Tapi kadang-kadang juga yang kecil-kecil di jari juga. Tapi kalau buat gue ada yang mengeluh dok, katanya, cuma jari. makanya rajin-rajin gue sih atau senam. Mengenang dan susah gerakan untuk menggenggam kaku. Senam tuh bagus. Dan cirinya osteoartritis itu kalau Renang. dia biasanya muncul terutama gejalanya di pagi hari. Tapi kalau sudah mulai ada aktivitas dia sudah berkurang. Oh gitu. Jadi di bangun tidur pagi hari, tapi dengan aktivitas berkurang. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian kekakuan sendi itu kadang-kadang menyebabkan deformitas. Deformitas itu di tangan ada benjolan di tangannya, jari-jarinya jadi gemuk atau bengkak. Kalau itu ada lututnya sampai miring, Tinggi banget tuh. kaki O atau Tekanan darah karena 197. dari osteoartritis itu ada macam-macam juga. Pakai hijau dong ini. Tapi yang paling sering dikeluhkan oleh bapak-bapak dan ibu, terutama yang muslim, adalah tegang tuh sholatnya. Apakah bapak-bapak dan ibu ada yang mengalami kayak gitu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Yang sehat semua. Karena benar dari Yakes.com mengadakan acara di tempat yang sejuk, diawali dengan olahraga, kemudian tempat cahaya matahari pagi itu sudah bagian dari penyembuhan atau pengobatan dari tulangnya sendiri, terutama untuk yang kedua ini yaitu osteoporosis. Osteoporosis itu bedanya, kalau osteoporosis kayak kita lihat kerupuk kulit. Rambak. Rambak. Dorok kerupuk kulit ya. Atau bahasa apa itu Sunda? Padangnya katanya. Bukan haredang ya. Makan Kerupuk kulit itu kalau di luar kelihatannya utuh kan, utuh. Tapi di dalamnya kosong. Nah, seperti itu juga kualitas tulang kalau mengalami osteoporosis. Nah, akibatnya karena dia utuh, kopong atau kopos rapuh, rapuh dan sedikit trauma mudah retak atau mudah patah. Nah, terutama kalau yang sering terjadi itu di daerah tulang punggung, panggul, Kaki ya. tangan, bengkok juga ada. Itu yang paling ditakutkan dari osteoporosis itu adalah retak atau patahnya. Soalnya tempat tidurnya sudah gemblong. Oh, gemblong. Sedikit kemarin udah bikin tulang panggulnya langsung. aku bawa Nah, dan kalau tulang panggul retak nggak ada pengobatan, pasang klip nggak ada, pasang harus dioperasi. Jadi untuk tulang yang osteoporosis ini harus hati-hati, menjaga jangan sampai mengalami trauma atau benturan yang walaupun kecil, tapi benturan itu karena kualitas tulang yang sudah tidak bagus, itu akibatnya lebih berbahaya daripada tulang pada usia anak atau usia remaja. Kemudian yang ketiga adalah HNP atau saraf jepit. Saraf jepit gejalanya paling sering adalah gangguan sarafan atau baal atau mati rasa di daerah
tungkai. Kalau saraf kejepitnya di daerah leher, bakalnya di daerah tangan, lengan. Nah, kadang-kadang ya sering bapak-bapak datang, dok saya berobatnya ke dokter saraf, bisa ya dokter saraf. Kalau tidak ada kelainan di tulangnya, kalau ada kelainan di tulang biasanya dokter saraf bakal bersama dengan dokter ortopedi untuk pengobatan daripada saraf kejepit itu. Kemudian kelompok yang paling sering yang keempat adalah trauma. Trauma tadi, trauma tulang bisa di mana saja, bisa di tangan, di bahu, di tulang selangka. Yang sering kalau jatuh dari sepeda motor biasanya tulang selangkanya sering patah atau retak. Kemudian bisa di paha, bisa di kis, bisa di kaki, semua yang ada tulangnya itu bisa mengalami akibat trauma. Nah, yang penting sebenarnya pada usia di atas 50 tahun adalah melakukan aktivitas yang tidak meningkatkan kemungkinan untuk mengalami trauma, benturan. Nanti olahraga pun sebenarnya ada usianya atau ada batasan kelompok usia. Kalau misalnya usia di atas 50 tahun itu kita masih melakukan olahraga keras kayak futsal, kayak karate, taekwondo, itu sudah tidak sesuai dengan usia lagi. badminton. Tapi kalau olahraganya jogging itu sepanjang masa, kemudian usia olahraganya sepeda, Senam. jalan kaki, berenang itu sepanjang masa. Nah itulah contoh salah satu contohnya. Mungkin ini hanya untuk sekedar pengantar aja ya, dok. Iya dok. Pengantar nanti selanjutnya silakan